Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi tempat ini. Biarlah hadirat Tuhan hadir memenuhi setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi pagi ini. Haleluya. Kami datang menyembah-Mu, kami datang memuji-Mu Tuhan. Kami rindu Pencipta segalanya. Engkau yang membentuk setiap kehidupan kami. Karena itu layaklah Tuhan untuk kami Tuhan meninggikan Engkau, untuk kami mengagungkan Engkau saat pagi hari ini. Haleluya Yesus. Kami datang kepadamu membawa ucapan syukur kami hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu, bermasmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaran
Engkau yang layak kami tinggikan dan kami anugerahkan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau bertata atas pujian kami. Engkau siap lebih lagi melawati kami dengan sukacita yang berasal daripada Engkau Tuhan. Kami mau lebih dan lebih lagi meninggikan nama-Mu. Kami mau lebih dan lebih lagi mengagungkan Engkau Tuhan. Sebab hanya Engkau Raja di atas segala raja. Engkaulah Tuhan di atas segala Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang siap memuji memuliakan nama Tuhan lebih lagi, kita mau sama-sama katakan amin. Apa kabarnya saat pagi hari ini? Kabar baik, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, luar biasa. Yes, haleluya, kemuliaan bagi nama Tuhan. Siapa meninggikan nama Tuhan lebih lagi? Amin. Haleluya, kita meninggikan nama Tuhan karena bersama dengan Roh Kudus kita mampu melakukan perkara-perkara yang ajaib. Haleluya. Dari segala
ada di dunia ini akan berubah, tetapi kita percaya kasih setia Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Amin. Karena itu kita mau selalu lebih dan lebih lagi percaya kepada Tuhan. Yes, haleluya. Hatiku percaya Tuhan. Tuhan
belajar untuk percaya Tuhan, bahwa pertolongan-Mu tidak pernah terlambat di dalam kehidupan kami. Waktu-Mu adalah yang terbaik bagi kami Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau belajar percaya, bukan karena kami melihat, tetapi kami percaya hanya kepada-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur memiliki Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa seperti Engkau. Haleluya. Haleluya Yesus. Ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, berharapanku selalu ada di dalam-Mu. Kami tidak akan menyerahkan, ku tidak akan bergerak meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersama. Percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Tidak ada Tuhan seperti Engkau yang dahsyat dan ajaib. Tidak ada Elohim yang ajaib seperti Engkau yang dahsyatnya luar biasa, yang dari zaman ke zaman selalu terbukti akan kasih dan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarkan tetap bertahan dalam kesesakan kami. Kami tetap bersyukur di dalam mengiring Engkau apapun yang terjadi. Kami akan dengar firman-Mu. Berikan kami telinga seorang murid untuk mendengar dengan baik, dan biar kami mampu untuk melakukannya. Roh Kudus memampukan kami untuk kami melakukan firman Tuhan, jadi taat kepada Tuhan.
Dan hidup kami sungguh ingin menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Hari demi hari supaya hidup kami semakin mencintai dan mencintai Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa surga, hormat pujian kuasa kemuliaan bagi Engkau sampai selama-lamanya. Dalam nama Putra yang tunggal Yesus Masiah penebus kami, hidup juru selamat kami semua berdoa. Haleluya, haleluya, bersama kita katakan amin. Shalom. Ya, puji Tuhan, bersyukur untuk pertama kali sampai duduk hari ini. Terima kasih banyak kepada Ibu Gembala, Ibu Pendeta Endang, Polisi Jayati ya, rekan-rekan yang kami ini dari Kota Malang, dan wakil PAW dari leader, singers, tamburin, kami luar biasa, dan setia dan melayani Tuhan. Perkenalkan, nama saya Puspito. Tak seorang hamba Tuhan, tapi sehari-hari saya bekerja sebagai seorang dokter. Jadi mungkin sedikit banyak nanti apa yang saya sampaikan ini ada banyak kesaksian tentang apa yang saya kerjakan. Bersyukur bahwa pujian yang tadi kita nyanyikan sedikit mengenal, bukan sedikit, banyak mengenalkan firman Tuhan akan kita pelajari bersama. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18. Kita nunggu poin-poinnya. Jadi 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan demikian, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itulah lagi Tuhan tidak memusuhi Yesus bagi kamu. Perhatikan yang saya tulis lebih besar hurufnya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Saya percaya bahwa firman Tuhan tidak dapat ditawar, betul ya? Kadang-kadang kita banyak menawar Tuhan. Tuhan mengucap syukurlah dalam segala hal. Tapi kalau dalam hal ini mungkin saya bolehlah menurut sebentar, tidak ya, tidak bisa ditawar. Jadi apa yang dikatakan Rasul Paulus dalam pimpin Roh Kudus, mengucap syukurlah di dalam apa? Segala hal, segala hal. Apa sih namanya mengucap syukur? Bersyukur adalah berterima kasih. Terima kasih. Atau bahasa Jawanya adalah beriman. Next. Jadi itulah namanya mengucap syukur atau bersyukur. Dan tentu kita sudah tahu ini. Tapi definisi mengucap syukur adalah seperti bersyukur. Next. Menyatakan bahwa apa yang kita terima, bahwa apa yang kita alami itu baik adanya. Jadi saya katakan bersyukur adalah menyatakan bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami baik adanya. Jadi seandainya seseorang mengalami tidak baik, mengalami sesuatu yang tidak enak, itu tidak bisa mengatakan dia bersyukur. Namun masalahnya adalah seperti ini, bahwa Tuhan menghendaki kita mengucap syukur di dalam segala hal. Di dalam segala hal, tidak dapat ditawar. Artinya walaupun di dalam kesesakan tetap harus mengucap syukur. Jadi judulnya untuk pagi hari ini adalah bersyukur meskipun dalam kesesakan. Bersyukur meski dalam kesesakan. Jadi pujiannya sudah ada ya. Ucap syukur dalam kesesakan ada seperti itu. Tapi kebanyakan yang kita terima dan kita alami secara manusia wajar. Ketika kita mengalami kesesakan, kita akhirnya tidak bisa bersyukur. Dan yang kita lakukan adalah lawannya mengucap syukur adalah bersungut-sungut. Sedangkan Tuhan katakan sebaliknya dalam 1 Korintus 10, dan janganlah bersungut-sungut. Nah, tadi kita katakan bahwa mengucap syukur dalam segala hal, yang satunya jangan kamu bersungut-sungut. Apa sih bersungut-sungut? Ngomel, menggerutu, mengeluh, seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, orang Israel, sehingga mereka dibinasakan oleh mereka. Oh, ternyata berat sekali resikonya. Orang bersungut-sungut itu orang yang akan dibinasakan oleh Tuhan. Mengapa? Nanti akan kita lihat. Jadi bersyukur dalam kesesakan itu sebenarnya sulit dilakukan, sulit. Tetapi satu hal yang pasti itu harus kita kerjakan. Wah, ini sulit ya, sulit tapi harus.
Sulit belum tentu tidak bisa, tapi sulit memang sulit, tetapi pasti bisa dengan Roh Kudus. Terlebih kasih dalam Tuhan. Kalau dulu saya mengucap syukur setiap saya menyampaikan firman, BL, musik, saya melayani itu dari bawah. Di guru sekolah minggu, remaja, dewasa muda, profesional muda, tidak seperti saat ini. Selama itu saya tidak punya masalah apapun. Jadi ketika ada pujian mengucap syukur, bersyukurlah. Seperti kalau saya boleh katakan hari ini adalah itu latah rohani. Latah hanya sekedar menyanyikan, tapi tidak betul-betul mendalami apa artinya bersyukur. Tapi suatu saat ketika ada masalah, baru saya tahu apa artinya bersyukur. Bagaimana bisa kita tetap mengucap syukur di dalam keadaan yang sulit? Bagaimana bisa? Jadi kita sudah nyanyikan, tetap percaya. Yang bisa kita lakukan, tetap percaya. Tetap percaya bagaimana? Ada 3 hal yang harus kita lakukan. Kita percaya Tuhan mengendalikan semuanya. Tuhan mengendalikan semuanya. Percaya ini. Berapa kali kita sering nyanyikan pujian, Bapa, ku persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup. Dalam Roma 12 ayat 1. Kalau kita sudah menyerahkan hidup kita kepada Bapa, siapa yang berhak mengendalikan? Lah yang diserai. Misalkan saya berikan aqua ini pada Pak Pendeta Rudi, Pak Pendeta Rudi rekan saya. Kalau saya berikan, tentu saya sudah tidak berhak lagi akan aqua ini. Dia yang berhak. Entah dia buang, entah dia minum sampai habis, entah dia sisakan, dia yang berhak. Demikian juga kita, kalau kita sudah menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, kepada Bapa kita, hidup kita serahkan. Yang mengendalikan seluruhnya adalah Tuhan. Percaya ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Pujian seperti ini betul-betul masuk dalam, bukan sekedar pikiran, dalam roh kita, bahwa Dia berdaulat atas hidup kita. Jadi seandainya kita mengalami kesesakan saat ini, Dia yang berdaulat. Dia yang berhak mengerjakan kita seperti seorang penjuna membuat tanah liat, dibentuk apapun harus mau. Kalau ini terjadi dalam pikiran kita, tentu mengucap syukur itu lebih mudah. Dua bulan yang lalu, ketika kami kami mau mengantar ke pemakaman jenazah dari seorang pelayan Tuhan juga, mamanya di pelayanan Tuhan. Ketika kami berdua, saya dan istri naik ke mobil, tidak ada masalah. Di parkiran, keluar dari rumah tidak masalah. Tapi ketika turun dari parkiran, tahu-tahu istri saya sudah tidak bisa menggerakkan kakinya. Pertama satu, tapi berikutnya dua-dua dan tangannya. Saya boleh katakan itu stroke yang lebih dari stroke. Jadi saya berpikir, Tuhan, kenapa yang terjadi? Ini ada pastor ya, kita punya pastor Pendeta Rudi yang mendampingi bersama istri, yang tahu betul apa yang istri saya alami. Ketika istri saya mengalami seperti itu, dia kata, Pak, aku gak bisa menggerakkan kaki. Saya kaget. Mateng kan, ini bahasa Jawa yang hati kan. Kenapa saudara? Saya tiap hari itu melayani orang-orang stroke. Saya mengobati mereka, saya membimbing mereka, dan tidak pernah terpikir dalam pikiran saya istri saya sendiri kena. Usianya jauh lebih muda dari saya. Kalau saya 52, dia masih 47. Saya pikir usia muda, memang saya juga menangani orang stroke usia 30 ada. Tapi kok bahasa Jawa ini dilala kok kucu-kucu kena. Dan yang lebih menyedihkan cara manusia ketika saya fotokan
baik CT scan, MRI, hasilnya tidak bisa pulih kembali. Artinya ada sebagian sel otaknya yang mengalami kematian secara permanen, atau dalam bahasa kedokterannya irreversible. Seperti itu saya sudah angkat tangan. Saya sudah seringkali melayani di mana-mana. Saya katakan bersyukurnya enak. Saya katakan tadi itu latar rohani. Tapi ketika saya mengalami hal ini, saya mengucap syukur, saya masih berpikir 1000 kali. Tapi ketika apa yang saya katakan percaya Tuhan mengendalikan semuanya, saya mulai bisa bersyukur. Karena Dia yang berdaulat atas hidupku dan hidup istriku. Hasil-hasilnya saya kirimkan ke teman saya di Surabaya. Hasil foto segala macam. Nah, teman saya ada terus saraf di Surabaya. Kemudian dia katakan ke saya, "Terus istrimu kena ini, ya saya tahu. Tapi masalahnya penyebabnya yang tidak tahu." Ini bagi seorang dokter itu cukup menyedihkan. Kalau misalkan saya menangani seorang yang sakit, misalkan dia sakit stroke ya, saya periksa-periksa ada diabetes mellitus atau kencing manis, ada hipertensinya, ada kolesterolnya, enak saudara ya. Tinggal mengobati itu aja. Gulanya diturunkan, tekanan darah diturunkan, kolesterol diobati anti kolesterol, selesai. Tinggal perjalanan penyakitnya. Tapi bagi istri saya yang cukup mengagetkan ketika periksa semuanya normal, bingung dokter, dibuat bingung oleh Tuhan. Istri saya sakit seperti itu, tetapi dari hasil pemeriksaan normal semua, hanya menunjukkan foto di kepalanya, foto MRI, itu infak cerebral atau kematian secara permanen. Artinya seandainya ada seseorang berobat ke saya dan dia menunjukkan foto itu dan dia bertanya kepada saya, bagaimana ini perkembangannya, bagaimana ini kelanjutannya, pasti saya katakan tidak bisa disembuhkan. Ini stroke yang permanen. Saya menangis di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau mengetahui lebih dari apa yang saya ketahui. Saya tahu ini adalah sesuatu yang berat bagi saya, tetapi saya percaya bahwa Tuhan kalau mengizinkan ini terjadi, pasti ada sesuatu yang Tuhan sediakan di kemudian hari. Saya berdoa, banyak bantuan datang ke rumah berdoa, Berita Rudi, istri, semua teman-teman berdoa. 2 minggu. Istri saya katakan pagi hari dia sudah bisa menggerakkan tangan seperti ini digerakkan, saya sudah bersuka-cita luar biasa. Karena saya katakan bahwa kematian sel otak sudah permanen, sudah tidak bisa disembuhkan. Tapi ketika dia bisa menggerakkan tangan, saya katakan, ayo cepat berdiri. Dia berdiri jatuh. Tapi saya sudah senang sekali belajar tangan. Berdoa terus. Dan hari ini saudara, walaupun jalannya masih belum sempurna, tapi dia sudah bisa berdiri. Dia angkat tangan, dia memujikan sesuatu, dia gerakan tangannya. Anak saya seorang dokter juga, masih dokter muda di Surabaya. Saya kirimi foto hasil pemeriksaan dari mamanya. Saya katakan, ini Patrick, namanya Patrick. Mamamu ikut ini. Apa yang dia katakan? Pak, ya wis Pak, gak usah apa-apa no Pak. Waduh, ini anak seperti itu. Ya tidak, memang betul, karena dia punya pikiran seorang dokter. Gak usah apa-apa no. Kemarin dia datang, jarang-jarang dia pulang. Kemarin dia datang ke rumah, dia katakan, ya sudah Pak, ini namanya permanen, terima saja. Betul, saya terima. Tapi kita berdoa. Lazarus yang mati saja sudah bangkit, ya kan? Apalagi seperti ini, sesuatu yang mudah bagi Tuhan. Tinggal Tuhan katakan sembuh-sembuh, tapi perlu proses. Hari-hari ini walaupun dia berjalan pakai walker, itu sudah sesuatu yang luar biasa bagi saya pribadi. Sudah ada sel-sel yang tumbuh dalam otaknya. Itu artinya saya bisa menyadari apa artinya bersyukur, saudara. Dulunya latah saja, ketika menyanyi pujian bersyukurlah latah. Tapi hari-hari ini saya bisa merasakan dengan betul namanya bersyukur itu bagaimana di dalam kesesakan. Saya katakan dalam kesesakan. Kalau kita bersyukur dapat berkat, gaji naik, pangkat naik, wah, orang luar pun bisa, betul kan?
orang lukis, nggak usah diajari. Bersyukurlah itu kalau seperti itu tidak perlu tulis dalam Alkitab. Makanya Rasulullah tadi katakan bersyukurlah senantiasa dalam segala hal. Semuanya bersyukur. Bagaimana caranya? Yang pertama tadi Tuhan, percaya Tuhan mengendalikan semuanya. Dia yang berdaulat atas hidup kita. Yang kedua, lembah kekelaman ini pasti terlewati. Pasti. Karena Mazmur 23 mengatakan apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, dan seterusnya. Akhirnya dia sampai, sekalipun aku melewati lembah kekelaman. Dalam terjemahan lama, sekalipun aku melewati bayang-bayang maut. Melewati artinya dia tidak berdiam di situ, lewat tok. Jadi kalau saudara mengalami kesesakan hari-hari ini, percaya bahwa ini lembah kekelaman yang harus kita lewati, bukan kita tinggal di situ. Artinya suatu saat ada kemenangan di dalam hidup kita. Lembah kekelaman itu akan terlewati. Ini sebenarnya harus kita kerjakan. Percaya bahwa Tuhan mengendalikan semuanya. Percaya lembah kekelaman ini pasti terlewati. Pasti. Yang ketiga, percaya semuanya berakhir dengan kebaikan untuk kita. Jadi kita katakan, percaya bahwa semuanya berakhir dengan kebaikan bagi kita semuanya. Roma 8:28. Kita tahu sekarang bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Wah, luar biasa. Jadi kalau tiga hal tadi kita lakukan, mengucap syukur itu tidak terlalu sulit, saudara. Tidak terlalu sulit. Percaya bahwa Tuhan mengendalikan sesuatu, bukan kita yang Tuhan mengendalikan sesuatu. Yang kedua, lembah kekelaman ini pasti kita lewati. Yang ketiga, semuanya berakhir dengan kebaikan. Saya belum berakhir, tapi saya menuju kepada kebaikan. Apa yang istri saya alami berakhir pada kebaikan. Pasti kalau sudah terbukti dari firman Tuhan, pertolongan yang sungguh sangat terbukti. Rumah saya itu dekat dengan sekolah dasar ya SD. Suatu ketika ada anak-anak, biasanya misalkan masuk jam 7, mereka datang setengah 7 kan pelayan ya, pelayan lari-lari, ada pelorotan, sudah. Ini katanya mereka ngantar ya, karena saya nggak tahu, saya masih praktek di situ. Tak tahu seorang anak juga kejuaraan, biasanya kecil kan kejuaraan, jatuhlah salah satu temannya. Jatuh, bagaimana ceritanya? Tahu-tahu maaf ya, alat kelaminnya itu seret, perjalanan buahnya biar gitu. Kalau rumah sakit lebih jauh, artinya dibawa ke saya. Apa saya lakukan ketika saya periksa? Oh ini, bagi kita mudah sebenarnya, mudah. Saya katakan, udah ya, gurunya manggil orang tuanya. Saya katakan orang tuanya, ini ada bahan-bahannya harus dijahit. Ya kalau dijahit perlu dibius artinya disuntik. Dan waktu disuntik lebih baik anaknya dikitan sekalian karena sudah terbius daripada suatu ketika kita 2 kali ya, lebih baik sekali jalan selesai. Akhirnya orang tuanya setuju. Saya katakan pegangi ya, ini masih usia mungkin 8 tahun yang kelas 2 SD. Pegangi anaknya karena saya mau melakukan penyuntikan bius. Saya suntik bius dan anak ini tidak tahu apakah bersyukur terima kasih. Apakah seperti itu saudara? Tentu tidak ya. Kita tahu tak mungkin dia seperti itu. Dia teriak, ibu jahat, dokternya jahat. Saat dipisui bahasa Jawanya seperti itu ya, sambil ronta-ronta tangan kakinya dipegangi. Kenapa? Karena dia merasa sakit ketika saya suntik. Tapi dia tidak tahu apa yang saya lakukan, apa yang orang tuanya lakukan, tujuannya untuk kebaikan dia sekarang dan yang akan datang. Ketika saya melakukan itu, saya berpikir kadang-kadang saya seperti anak kecil ini. Kita tidak tahu apa yang kita alami, kita hanya mengatakan Tuhan jahat. Mengapa kau lakukan ini untuk aku?
Tuhan tidak adil, orang lain mengalami ini, aku kok mengalami seperti itu. Tuhan tidak baik. Aku melayani sudah berpuluh-puluh tahun, mengirim kau berpuluh-puluh tahun. Mengapa mengalami hal seperti ini? Mengapa punya penyakit seberat ini? Mengapa punya hutang yang tidak terlunaskan? Kita mungkin mengatakan Tuhan jahat, Tuhan jahat. Ketika saya merenungkan rasa seperti anak kecil ini, karena tidak tahu apa rencana Tuhan ke depannya. Saya percaya kalau anak yang saya bius kemudian saya jahit, mungkin 5 tahun kemudian atau 6 tahun ketika dia SMP dia akan menoleh ke belakang. Apa yang dia katakan? Terima kasih. Terima kasih. Kenapa? Dia tahu kalau perdarahannya tidak segera dihentikan, pasti dia kehilangan banyak darah. Dan tahu ketika dia kehilangan banyak anemia dan seterusnya bisa fatal. Karena perdarahannya cukup hebat waktu itu. Tapi karena dia waktu itu usianya belum berpikir ke depan, yang dia tahu ketika dia sakit perdarahan justru disakiti, betul ya? Ketika dia sakit justru saya menyakiti dengan menyuntik itu. Makanya dia katakan ibu jahat, dokternya jahat. Saudara kasih dalam Tuhan, berapa sering kita mengatakan Tuhan kita jahat karena apa yang kita alami, hanya karena saya katakan hanya karena kita tidak tahu rencana Tuhan. Hari ini ingin saya sampaikan, dekat dengan Tuhan, dekatlah dengan Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan jalin akrab, supaya tahu rencana Tuhan dan rencana untuk kebaikan kita. Tidak ada yang salah dengan Tuhan. Tuhan selalu benar. Tuhan selalu benar dalam rencananya, dan Dia selalu mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tidak ada yang salah. Kalau hari-hari ini kita mengalami kesesakan, jalani itu dengan bersabar, bertekun, dengan doa dan pengharapan pada Dia. Kita ini sudah benar di jalurnya, karena kita sudah menjadi anak-anak Tuhan, sudah benar di jalurnya. Punya Tuhan yang hebat, Yesus Kristus yang kita sembah, yang punya segala-galanya, sudah benar. Hanya saya kadang-kadang kita tidak mengerti rencana Tuhan. Yang kita tahu hanya Tuhan, kok aku ngene sih? Tuhan, kok aku seperti ini? Karena kita tidak tahu, akhirnya kita mengatakan Tuhan tidak baik. Tapi hari ini saya ingin sampaikan, Yesus baik. Sekarang selamanya Dia tetap baik. Tidak ada yang pernah salah dengan Dia. Kalau yang kita alami saat ini kesesakan, bersyukur, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ingat ketika peristiwa 5 roti 2 ikan, 5.000 orang laki-laki saja, belum termasuk perempuan dan anak-anak, hanya ada 5 roti 2 ikan. Misalkan ada panitia Natal di sini, nggak usah banyak-banyak, 100 orang yang datang, hanya ada 5 roti 2 ikan juga lah, nggak apa-apa. Kira-kira jadi panitia ya, nggak orang lain yang bisa jadi 5 roti 2 ikan toh, atau 5 roti dan 2 aqua seperti itu. Kira-kira panitia Natal ya, wes umum ya, orang semua jemaat, ayo siapa nyumbang, sampai hari terakhir, hari hanya cuma 2 aqua dan 5 roti, yang datang 100 orang. Kira-kira apa? Beruntung apa bersyukur? Nah, bisa jawab sendiri ya. Pasti bilang, yo apa sih ngomong, mesti ngomongin kon sumbangan di Natal jadi komen 5 roti, saya teko 100. Kita pasti ngomel. Itu. Hari ini kita belajar, kita tidak ngomel. Kita tidak bersyukur. Terima kasih Tuhan. Yesus itu mengangkat 5 roti 2 ikan dan Dia bersyukur kepada Bapa. Dan bersyukur adalah awal dari mujizat Tuhan. Dia bersyukur dalam kesesakan next. Itu sebenarnya menyenangkan hatinya Tuhan, saudara. Orang yang bersyukur, tahu bersyukur dalam hidupnya, terutama dalam kesesakan, itu menyenangkan hatinya Tuhan. Kalau kita sering menyanyikan pujian, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku, menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Bukan sekedar menyanyikan pujian ini, lakukan setiap hari. Dengan apa? Bersyukur dalam segala hal. Bisa? Saya aja mulai belajar.
Jangan lata rohani lagi. Lata, bersyukur, ngomong bersyukur, nyanyi bersyukur. Jangan sekedar lata. Kalau mau pasti pulang dari tempat ini, pasti pulang dari tempat ini Tuhan akan uji. Benar nggak anak ini bersyukur dalam segala hal? Akan ada lembah-lembah kekelaman masing-masing kita. Waduh yojo ya. Kita juga nggak mau. Tetapi pasti masalah itu selalu ada setiap hari. Tidak bisa kita tolak. Masalah selalu ada setiap hari. Satu dan lain berbeda. Tapi yang sama adalah Tuhan kita. Tuhan kita yang hebat yang sama. Sama dengan pemain musik, worship leader, singers, bahwa kita milik Tuhan yang mengetahui hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang berdaulat atas hidup kita, yang mengendalikan hidup kita, dan lembah kekelaman yang kita alami hari-hari ini akan terlewati, dan semuanya berakhir pada kebaikan bagi kita semua. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah bersama bersyukur, bersyukur pada tahun ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas segala firman-Mu yang telah ditaburkan pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Sungguh firman-Mu menguatkan hidup kami hari-hari ini Tuhan Yesus. Firman-Mu mengajarkan kami untuk selalu mengucap syukur dalam apapun keadaan yang kami hadapi hari-hari ini ya Tuhan Yesus. Bersyukur ya Tuhan Yesus atas kasih karunia-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Mungkin saat ini kami menghadapi permasalahan di dalam rumah tangga kami. Mungkin kami mengalami permasalahan di dalam kesehatan kami. Ataupun mungkin kami mengalami permasalahan dalam ekonomi keuangan kami, sehingga menjadikan hubungan rumah tangga kami menjadi seperti berantakan, keluarga menjadi berantakan, anak-anak menjadi berantakan Tuhan. Tetapi firman-Mu Tuhan Yesus sungguh luar biasa. Pada pagi hari ini Tuhan, Engkau mengajarkan kami Tuhan untuk mengucap syukur menghadapi kesesakan kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, di dalam mengucap syukur Tuhan, Engkau pasti mengendalikan kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Engkau pasti memberikan jalan keluar di dalam lembah kekelaman kami Tuhan. Engkau tidak akan membiarkan kami Tuhan Yesus sampai terpuruk ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, dengan mengucap syukur Tuhan Yesus, endingnya akan berakhir baik bersama dengan Engkau. Ada jalan keluar di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk Pastor Dr. Puspito yang sudah membawakan firman Tuhan yang menguatkan kami semua di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa.